Tuhan. Beli emang. Atas. Siapa? Main Lupi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dendi apa? Dendi jemput. Lanjut. Ngerti aku nih. Apa masuk nih? Siap pertemuan nih. 8 kali nih. Di paling jable. Demi 03. Din, Erwin Saprudin. Niki lek perteluan sweater niki coba sedikit kan ada masjid SD Lurah. Mirip ya jadi konsultan dia. Salim Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka silaturahim. Sekaligus nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua penyampaian terkait dengan kemenangan untuk Iqbal Dinda. Salawat serta salam mari kita sama-sama curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita selalu berselawat lah kita akan mendapatkan syafaat beliau yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Relawan Pemenangan Tim Kota Mataram yang beserta struktur pengurusnya, yang hormati teman-teman kepala lingkungan atau teman-teman seperjuangan kepala lingkungan Dasan Cermen Timur Kecamatan Sandubaya sudah sikapnya, bapak-bapak yang hormati. Nah, sebelum penyampaian dari Bapak Ketua Tim Kota Mataram, mari kita buka acara silaturahim ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ketua untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut dengan kemenangan tim Iqbal Dinda. Kepada Bapak Ketua kami persilahkan. Terima kasih Pak Kojam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kojam sekaligus tuan rumah yang saya hormati, para kaling yang telah hadir di tempat ini, di tempat yang berbahagia ini, yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, yang pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita kenalkan dan Niki, kemudian Ahmad Maksum, Daulat sebagai ketua tim pemenangan Iqbal Dinda di Kota Mataram. Di sini juga hadir kawan-kawan kami. Pertama Pak Sab ini sebenarnya beliau masuk struktural, masuk Korcam BMK, Korcam Sandubaya. Kemudian Bapak di depan tiang Niki, Bapak Ramdan Komarudin, beliau Kepala Divisi Jaringan Sosial. Kemudian Niki yang berbaju batik, ya dikira Pak Mas Bam sekali ya. Mirip sekali. Beliau Pak Muhammad Nursodikin SH. Beliau ini adalah sekretaris dari tim pemenangan Iqbal Dinda. Kemudian yang di belakang yang berbaju kuning Pak Mufron Ferry, beliau staf divisi umum. Kemudian beliau yang memegang kamera adalah divisi media.
kemudian ada Sri Kandi kita satu yang di belakang, Ibu Pegawai Sudawati, beliau bendahara kita. Menteri Keuangan. Kemudian satu lagi di belakang pakai peci yang gagah. Dia Pak Surmat, dia juga masuk di divisi hukum dan sekretariat. Jadi pada malam hari yang berbahagia ini, bahagia sekali rasanya Pak Pocam meminta kehadiran kita bersama untuk kita berbincang-bincang sejenak terkait dengan perjalanan proses politik ini yang mudah-mudahan akhirnya nanti berakhir dengan husnul khotimah. Jadi akhirnya memperoleh kemenangan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Dalam pergerakan kita ke depan dari sekarang dan seterusnya ini sampai pada tanggal 27 November nanti memang kita harus merancang sebuah strategi yang tepat, yang pas sesuai dengan ideologi sosial kemasyarakatan. Suhunya ini akan menjadi lebih hangat lagi karena kita tidak perlu khawatir karena ada lawan tandingnya. Ibarat kita mengadu ayam jago, ini sama-sama ayam jago, ya sama-sama punya senjata di kakinya. Jadi dia berada pada posisi yang sangat seimbang. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, tapi kami melalui Korcam, kemudian melalui divisi, kami selalu sampaikan bahwa kita mungkin tidak bisa seperti kawan-kawan kita di kompetitor ini, kompetitor sebelah, tapi kita lebih mengedepankan pada aspek yang memilih nasional. Harusnya tidak mengandalkan APBD, itu menggunakan APBD. Misalnya beasiswa dan lain sebagainya semuanya menggunakan APBD. Sehingga ketika itu digunakan, maka harus dikurangi atau dikendaskan pada sektor-sektor yang lain. Nah, rupanya kandidat kita ini sudah membaca itu semua sejak lama. Oleh karena itu, beliau menyampaikan kepada kita semua melalui tim-tim bahwa anggaran-anggaran seperti itu yang tidak harus menjadi beban APBD, beliau carikan dengan cara yang lain. Caranya bagaimana? 77 negara beliau sudah mengunjungi dan 77 negara khususnya Turki itu siap memberikan investasi terbesarnya di NTB. Nah, makanya jargon NTB mendunia ini adalah standar kemajuan daerah yang ada di dunia internasional yang sudah maju. Jadi pemetaan beliau tentang potret NTB itu sangat detail. Bahkan informasinya dari beliau sendiri, khususnya Pulau Lombok ini adalah bisa dikatakan pulau surga. Mengapa demikian? Karena ada beberapa jenis tanaman yang tidak ada di dunia. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, saya sendiri secara pribadi memiliki keyakinan bahwa beliau ketika memimpin NTB ini nanti insya Allah dalam jangka waktu tidak terlalu lama kita bisa merasakan perubahan. Nah, kita mau perubahan, ya esensinya memang itu. Perubahan itu esensinya adalah merubah mindset berpikir masyarakat kita, kemudian apa yang memang harus diberikan menjadi kebutuhan masyarakat itu harus dilakukan. Nah, seperti misi beliau itu mensejahterakan masyarakat, terutama basisnya adalah basisnya lingkungan. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa 300 sampai 500 juta per tahun untuk lingkungan itu menjadi kelurahan itu menjadi janji politik beliau yang sudah ditandatangani, janji politik beliau. Nah, jadi dana desa aman tetapi ditambah dengan anggaran yang khusus diarahkan pada kelurahan. Apakah itu uang? Tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi itu adalah harga program. Jika dihargakan maka nilainya akan berkisar antara 300 sampai 500 juta per tahun. Nah, ini berarti pemberdayaan kelurahan ini, pemberdayaan basisnya masyarakat ini sudah menjadi program unggulan beliau. Nah, ketika beliau melihat bahwa potensi olahraga, misalnya masyarakat kita anak muda ini kan menyalurkan hobi lebih banyak di bidang olahraga, maka beliau juga akan memberikan konsentrasinya pada angka 300 sampai 500. Nah, kembali bahagia sekali, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul, kita menyatukan energi kita,
kita menjatuhkan visi kita menjatuhkan kekuatan kita untuk kita drop langkah dari sisi kepribadian kandidat kita mungkin sudah paham, sudah tahu, bahkan mungkin lebih tahu dari kami sebagai tim. Iya, karena apa? Karena beliau sebagai ASN biasa, tetapi bertugas mengelola bertugas mewakili negara di dunia internasional, ini sudahlah cukup menjadi bekal beliau untuk memimpin. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, kita tidak perlu khawatir karena Pak Prabowo sendiri itu menginstruksikan kepada Pak Iqbal itu untuk akhirnya maju menjadi berkontestasi dalam rangka pemilihan daerah yang ada di Indonesia sekarang. Nah, tetapi Pak Iqbal ini kan anak buahnya Prabowo sekarang. Dari sisi partai, begitu beliau keluar dari PNS, beliau sudah menjadi menjadi bagian dari partai politik dalam hal ini Gerindra. Gerindra adalah partainya presiden, maka tentu presiden secara tidak langsung mengatakan jangan pernah kalah di NTB ini. Nah, ini perintah presiden. Kita ini berada pada track yang mungkin insya Allah benar tracknya ini. Maka karena kita berada pada track yang benar, maka kita kuatkan energi kita, kita satukan pikiran kita, samakan langkah kita untuk menuju kemenangan pada akhirnya. Insya Allah. Nah, mungkin sebagai pengantar itu saja dulu Pak Perca, mungkin ada dari Kita bersatu dalam satu suara untuk NTB yang sejahtera. Mik, Iqbal dan Dinda bersama mengangkat bendera harapan yang nyata.
1,